Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di pagi hari ini kita masih diberi kemudahan, keringanan langkah untuk menuju masjid ini, untuk bertolabul ilmi, untuk meningkatkan amal kebaikan dan pahala kita. Yang dengan ini hadirnya kita di masjid dan di subuh ini adalah kata Nabi dalam doanya untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi SAW ketika itu mendoakan umatnya, ya Allah, berilah keberkahan di pagi-pagi mereka. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di pagi-pagi mereka. Maka waktu pagi yang seperti ini adalah waktu yang sangat berkah, Bapak Ibu. Dan di antara keberkahannya, dalam hadis Nabi disebutkan, man shalal isya fi jamaah, barang siapa yang salat isya'nya berjamaah, fa ka'annama qama al-laila nisfahu, maka dia mendapatkan pahala seperti dia melaksanakan salat malam setengahnya. Wa man shalas subha fi jamaah, dan siapa yang melaksanakan salat subuhnya berjamaah, fa ka'annama qama al-laila kullahu, maka dia mendapatkan pahala seperti dia sholat tahajud qiyamul lail sepanjang malam, ya. Maka hadirnya kita di sini, kalau kemudian kita awali sebelumnya tadi malam dengan sholat isya berjamaah, kemudian dilengkapi dengan sholat subuh kita saat ini berjamaah, maka Allah catat menjadi orang-orang yang senantiasa sholat qiyamul lail sepanjang malam, ya. Masya Allah. Dalam hadis Nabi yang lain, di antara berkahnya pagi ini, man shalla rak'atain, man shalla fajar, barang siapa yang salat fajar 2 rakaat, ya, maka Allah akan memberikan pahala khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Masya Allah. Inilah berkah yang kita dapat. Dan kita saat ini melanjutkan dengan thalabul ilmi sampai salat syuruk, ya. Dalam hadis Nabi disebutkan berkah yang kita dapat adalah siapa yang salat subuhnya berjamaah, lalu dia duduk di masjid, dia mencari ilmu, dia berthalabul ilmi, dia berzikir, ya, sampai waktu syuruk, terbitnya matahari, lalu dia sholat rakaatain, sholat sunnah 2 rakaat, maka Allah berikan pahala seperti ibadah haji, dan Allah berikan pahala itu secara sempurna. Jadi Masya Allah, begitu banyak berkahnya di waktu pagi ini. Dalam hadis tadi yang kita sebut, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di pagi-pagi mereka. Bahkan saking berkahnya juga, Bapak Ibu, saya punya seorang guru di Mesir sana, ya. Beliau punya sekolah, punya TK, punya SD. Masuk sekolahnya jam 4 pagi, Pak, ya. Masuk sekolahnya jam 4 pagi. Ketika saya bertanya kepada beliau, wahai Syekh, kenapa Anda memasukkan anak-anak ini TK, SD jam 4 pagi, ya? Kalau kita di Indonesia ini baru masuk SD, STK itu jam 7, jam 8 pagi, ya. Ini kenapa Anda memasukkan anak ini masih usianya 4 tahun, 5 tahun TK, itu jam 4 pagi, Pak, ya. Maka kemudian beliau mengatakan, inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sungguh waktu fajar adalah waktu yang disaksikan oleh para malaikat, ya. Waktu fajar adalah waktu yang berkah, sehingga saking berkahnya beliau memasukkan sekolahnya jam 4 pagi, padahal masih usia TK, Pak, ya. Usia TK itu jam 4 pagi sudah masuk sekolah, ya. Setengah 4 orang tua sudah mengantarkan, ya. Saking berkahnya waktu itu, ya. Sehingga hasilnya
Hasilnya anak-anak di sana usia 8 tahun, 9 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Inilah diantara berkahnya waktu pagi. Nah, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, maka untuk menambah keberkahan kita di pagi hari ini, kita akan mengkaji beberapa ayat-ayat Al-Quran sebagaimana Allah perintahkan untuk kita dalam surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab Al-Quran yang penuh dengan keberkahan. Al-Quran itu berkah, Quran itu banyak kebaikannya. Liyadabbaru, maka untuk mengambil berkahnya Al-Quran, mengambil kebaikan Al-Quran, kata Allah, dengan mentadaburi ayat-ayatnya. Dengan kita mentadaburi ayat-ayatnya. Maka di kesempatan pagi hari ini, untuk semakin menambah berkah kita akan mengkaji beberapa ayat dalam surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 90 ya. Ayat 83 sampai 90 surat Al-Anbiya. Kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, dalam surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 90 ini kita akan belajar. Ada 3 nabi yang semuanya ketika mereka berdoa kepada Allah, doa-doanya dikabulkan. Ada 3 nabi yang semuanya ketika mereka berdoa minta sesuatu kepada Allah, maka ketiga nabi ini doa-doanya Allah kabulkan. Nah, kita akan belajar kenapa doa-doa mereka akan dikabulkan. Dan kita juga berharap bahwasanya doa-doa kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala permintaan kita juga Allah kabulkan, ini yang kita harapkan. Nah, kita akan belajar dari 3 nabi ini. Nabi yang pertama yang Allah sampaikan dalam ayat 83 ini adalah seorang Nabi Ayyub. Kita tahu Bapak Ibu, Nabi Ayyub seorang nabi yang mendapatkan ujian yang begitu berat. Ujian Nabi Ayyub itu berupa sakit yang awalnya itu hanya gatal-gatal saja, Pak. Kalau kita kan gatal dikukur, gitu nih, gatal digaruk-garuk. Tapi ternyata itu bisa menyebar ke seluruh tubuh Nabi Ayyub. Bahkan Nabi Ayyub menderita penyakit ini sampai 18 tahun, Pak.
Sampai 18 tahun sakit itu tidak kunjung sembuh. Dan kemudian ketika sudah pasrah kepada Allah, dalam doa Nabi Ayub mengatakan, anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub berdoa dengan doa ini, Bapak Ibu. Rabbi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh aku telah mendapatkan musibah ujian yang berat ini, dan Engkaulah ya Allah zat yang maha pengasih di antara yang mengasihi, ya. Maka kata Allah dalam ayat berikutnya, fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya Nabi Ayub, fakashafna ma bihi min dur. Maka kami hilangkan segala ujian sakit yang diderita oleh Nabi Ayub ini, Bapak Ibu. Nah, jadi inilah doa seorang Nabi Ayub dalam sakitnya yang begitu parah sampai 18 tahun, dengan kepasrahannya kepada Allah dalam doanya, Rabbi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya sakit yang mungkin sudah bertahun-tahun tidak kunjung sembuh, ya, boleh baca doanya Nabi Ayub ini, ya. Baca doanya Nabi Ayub ini, maka dengan izin Allah, Allah juga akan menyembuhkan sakit itu sebagaimana Allah juga menyembuhkan sakit yang pernah diderita oleh Nabi Ayub. Coba kita baca doanya ini, nih. Saya baca, panjenengan ikuti bersama-sama, ya. Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Nah, ini doanya Nabi Ayub. Nabi Ayub meminta kesembuhan dan Allah kabulkan dengan doa ini, ya. Kemudian kisah yang kedua yang doanya juga Allah kabulkan dalam ayat yang tadi kita bacakan adalah kisahnya seorang Nabi Yunus. Nabi Yunus seorang nabi yang pernah merasakan gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya masuk ke dalam perut ikan, ya. Jadi Nabi Yunus ini satu-satunya manusia yang pernah masuk ke dalam perut ikan dalam kondisi hidup-hidup, Pak, ya. Dalam kondisi di dalam perut ikan ini selama, dalam beberapa riwayat disebutkan 40 hari, 40 hari 40 malam Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan dalam kondisi hidup-hidup. Karena dia pernah melakukan kesalahan, meninggalkan umatnya dalam kondisi emosi, marah, sampai akhirnya Allah beri peringatan kepada Nabi Yunus, ya. Dalam kegelapan itulah, di dalam perut ikan, seorang Nabi Yunus berdoa kepada Allah dan menyesali kesalahannya, dan lafaz doa dan istighfar serta tasbihnya Nabi Yunus Allah abadikan di ayat 87 surat Al-Anbiya, dan kita mungkin sering juga mengenal dan menyebutnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dengan kalimat ini Allah mengatakan kepada Nabi Yunus, fastajabnalah, kami kabulkan doanya Nabi Yunus. Kami keluarkan dia dari perut ikan, kami selamatkan dia. Nah, ini doa seorang Nabi Yunus ternyata juga Allah kabulkan. Allah mengabulkan doanya Nabi Yunus dan Allah selamatkan Nabi Yunus dalam kondisi hidup keluar dari perut ikan. Coba kita baca juga ini doanya Nabi Yunus dalam kondisi sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dia pasrah kepada Allah dengan mengatakan kalimat tersebut. Kita baca bersama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekali lagi Bapak Ibu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka, maha sucimu ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sungguh aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Maka dengan doa itu Allah kabulkan permintaan Nabi Yunus, dan Allah selamatkan Nabi Yunus keluar dari perut ikan dalam kondisi hidup-hidup dan dalam kondisi yang badan masih utuh ya. Nah, maka Bapak Ibu, kita belajar dari kisahnya Nabi Yunus juga. Ketika kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya, Allah berikan ujian kesulitan kepada kita, dan kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, maka serahkan semuanya kepada Allah, pasrahkan segala urusan kita kepadanya, dan bisa kita membaca lafaz yang pernah dibaca Nabi Yunus ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka di sanalah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kisah yang ketiga dalam ayat yang tadi kita bacakan, Bapak Ibu sekalian, yang doanya juga Allah kabulkan adalah kisahnya Nabi Zakaria ya. Kita melihat bagaimana kisahnya Nabi Zakaria dalam surat Maryam disebutkan. Nabi Zakaria itu kan seorang nabi yang dalam kondisi usianya sudah senja, sudah tua, rambut semua sudah beruban, tulang-tulang sudah melemah. Dan itu yang disampaikan seorang Nabi Yunus dalam curhatannya dia kepada Allah. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'al ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, sungguh rambutku sudah beruban, tulang-tulangku sudah melemah, dan aku tidak akan pernah berhenti untuk selalu berharap kepadamu ya Allah, agar Engkau memberikan aku keturunan. Jadi kisahnya Nabi Zakaria ini kan nabi yang di usianya sudah senja, belum punya keturunan Pak, belum punya anak, karena istrinya tercatat sebagai seorang perempuan yang mandul. Dalam surat Maryam disebut wa kanat imraati aqira, dan istriku orang yang mandul ya Allah. Jadi kalau hitungan logikanya kita manusia ini, ketika berpikir ada orang laki-lakinya dalam kondisi sudah tua renta, kemudian istrinya dalam kondisi mandul, kira-kira bisa tidak punya keturunan Bapak? Ya. Kita mengatakan nggak mungkin, ya. Mustahil, ya. Mustahil bisa punya keturunan dalam kondisi yang seperti ini. Tapi apa kata Allah? Allah menyampaikan kepada Nabi Zakaria lewat malaikat Jibril. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Yang demikian itu mudah bagimu, yang demikian itu mudah bagiku, kata Allah ya. Allah menyebutkan kalimat ini huwa 'alayya hayyin. Ini mudah bagiku. Semua bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di sisi Allah tidak ada kata mustahil ya. Bagi Allah semuanya bisa terjadi, karena Allah punya kalimat apa? Kun fayakun. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah ketika menjadikan sesuatu itu bisa terwujud, Allah bilang kun fayakun, jadi ya. Dan apa yang dialami oleh Nabi Zakaria, yang ketika kita menghitung-hitung secara logika dan akal kita tidak mungkin bisa punya keturunan, tapi bagi Allah mungkin. Bagi Allah semuanya bisa terjadi ya. Maka dalam doanya Nabi Zakaria di ayat 89 ya, la tadarni farda wa anta khairul warithin. Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, jangan Engkau biarkan aku hidup sendiri tanpa keturunan ya Allah, dan Engkaulah zat yang mewarisi. Nah, dengan doa ini ternyata di sinilah Allah kabulkan doanya Nabi Zakaria. Fastajabna lah, kami kabulkan doanya Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepadanya seorang keturunan yang bernama Yahya, dan dewasanya juga menjadi seorang nabi. Nah, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah,
Tiga nabi yang kita sampaikan tadi, Nabi Ayub ketika berdoa untuk minta kesembuhan dengan doanya, anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin, Allah kabulkan. Doanya Nabi Yunus ketika di dalam kondisi di dalam perut ikan 40 hari 40 malam dengan kalimatnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Allah kabulkan doanya. Seorang Nabi Zakaria ketika meminta kepada Allah keturunan dengan doanya, la tadarni farda wa anta khairul warisin, Allah kabulkan juga. Nah, kita lihat tiga nabi ini semuanya ketika mereka berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa-doa mereka. Allah berikan istijabah setiap permintaan-permintaan mereka. Dan kita akan mentadaburi apa yang menjadi sebab doa-doa mereka ini Allah kabulkan. Apa yang menjadikan tiga nabi tadi semuanya doa-doanya dikabulkan. Kita juga pengen begitu Pak ya. Kan kita pengen juga doa-doa kita dikabulkan ya. Doa-doa kita pengen juga dikabulkan. Nah, kita akan belajar apa yang menjadikan doa para nabi ini dikabulkan. Jawabannya ada di ayat yang ke-90 surat Al-Anbiya. Ayat yang ke-90 surat Al-Anbiya, jawabannya yang pertama Bapak Ibu, kenapa doa mereka dikabulkan? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Karena mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Jadi sebab yang pertama kenapa doa-doa para nabi tadi Allah kabulkan adalah mereka orang-orang yang bersegera untuk beramal saleh, orang-orang yang bersegera untuk berbuat kebaikan. Ini menjadi kunci utama. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman lewat lisan Nabi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang wajib, kemudian ditambah dengan perkara-perkara yang sunnah, aku akan mencintainya. Dan Allah kalau sudah mencintai hambanya, mereka yang melaksanakan ibadah yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah, saat Allah sudah mencintai hamba itu, maka Allah akan menjadi penglihatannya untuk dia melihat. Allah akan menjadi pendengarannya untuk dia mendengar. Allah akan menjadi tangannya untuk dia berbuat. Allah akan menjadi kakinya untuk dia melangkahkan. Artinya bahwa Allah akan membimbing seluruh urusan-urusan kita. Wala in salani la'atiyannahu, dan ketika dia meminta kepadaku, aku akan berikan permintaan itu. Ketika dia minta kepadaku, aku akan beri permintaannya. Jadi Allah kalau sudah cinta dengan kita, segala permintaan kita Allah kabulkan, Pak. Segala doa-doa kita pasti Allah kabulkan. Maka syaratnya bersegera untuk berbuat baik. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, inilah cara mengundang istijabah doa-doa. Maka tadi disebutkan dalam hadis qudsi, ternyata tidak hanya yang wajib-wajib saja yang kita laksanakan, Pak. Amal ibadah kita yang sunnah-sunnah ini juga harus kita tambahkan. Sholat wajib ada 5 waktu, itu iya kita laksanakan. Tambah yang sunnah-sunnahnya. Kan banyak sholat sunnahnya nih. Ada sholat tahajud, ada sholat sunnah fajar, ada sholat sunnah syuruk, sholat duha, sholat rawatib, sholat witir, sholat apa lagi? Tahiyatul masjid, apa lagi? Sholat sunnah wudhu. Banyak sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan dari ibadah sholat itu. Puasa juga begitu. Setelah yang wajib Ramadan kemarin, 1 bulan lamanya kita laksanakan, tambah dengan yang sunnah-sunnah. Banyak ibadah puasa sunnah. Mulai dari apa? Senin Kamisnya, puasa Ayyamul Bidnya 3 hari setiap bulan. Kemudian ada apa lagi?
Puasa Daudnya bagi yang mampu. Ada puasa apa lagi? Puasa Syawal. Jangan lupa ini puasa Syawal di bulan Syawal ini. Masih ada beberapa hari yang belum melengkapi puasa Syawal, bisa dilengkapi 6 hari di bulan Syawal ini. Ada puasa apa lagi? Arafah nanti di bulan Dzulhijjah. Ada puasa apa lagi? Asyura di bulan Muharram nanti. Banyak puasa sunnah yang bisa kita lakukan juga, Pak. Jadi ternyata ketika kita menambahkan ibadah-ibadah kita yang wajib dengan ibadah yang sunnah, disitulah cara kita mendapatkan cintanya Allah dan cara kita untuk bisa mendapatkan istijabah dalam doa-doa kita. Jadi kalimatnya ini menarik, Bapak Ibu. Ayat 90 ini menarik ini. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Kenapa doa para nabi tadi dikabulkan? Karena mereka orang-orang yang yusari'un. Apa arti yusari'un? Bersegera, cepat-cepat. Bersegera, cepat-cepat untuk beramal soleh, berbuat baik. Maka kita bisa dapati dalam ayat-ayat yang lain, Bapak Ibu sekalian. Jadi urusan ibadah, urusan akhirat, itu Allah menggunakan kalimat sur'ah, cepat. Coba kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 133. Dalam surah Al-Imran ayat 133 Allah menggunakan kalimat wasari'u ila maghfirah, dan bercepat-cepatlah kalian untuk menuju ampunan. Dalam surah Al-Hadid disebutkan dengan kalimat wasabiqu ila maghfirah, dan berlomba-lombalah dalam menggapai ampunan. Namanya lomba itu kan cepet-cepetan ya. Enggak boleh nyantai. Lomba lari kok jalan, kalah. Namanya lomba itu ya cepet-cepetan. Dalam surat Al-Jumu'ah Allah juga menyebutkan fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dan bergegaslah segera untuk menuju zikir, segera untuk menuju salat ketika sudah datang salat Jumat. Dan bahkan dalam surah Az-Zariyat Allah menyebutkan kalimat fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju Allah. Jadi menarik ya Bapak Ibu. Untuk urusan akhirat, kebaikan itu Allah perintahkan kita untuk dengan kecepatan yang tinggi, dengan sangat cepat. Wasari'u, bercepat-cepatlah menuju ampunan, berlomba-lombalah menuju ampunan, bergegaslah untuk salat, dan bahkan untuk menuju Allah fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Jadi urusan akhirat ini kita harus cepat-cepat, Bang. Nggak boleh nyantai-nyantai untuk urusan akhirat itu. Harus cepat-cepat. Tapi kalau urusan dunia, ini nyantai boleh. Urusan dunia itu kecepatannya rendah saja itu boleh. Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, dalam surah Al-Mulk itu kan dikatakan dengan kalimat apa, Bapak? Huwallazi, dan dialah Allah yang menjadikan bumi ini terhampar. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur. Jadi Allah jadikan bumi ini terhampar. Kata Allah, famshu fi manakibiha, dan berjalanlah di muka bumi ini dan carilah rezeki darinya, makanlah darinya. Jadi Allah menggunakan kalimat famshu, berjalanlah. Namanya jalan itu kan biasa, jalan itu kan biasa, jalan nggak perlu cepat-cepat, jalan biasa. Nah itu kalau urusan dunia, urusan kita cari rezeki, urusan kita makan di dunia ini, maka Allah perintahnya hanya berjalanlah, berjalanlah. Tapi kalau urusan akhirat, bersegeralah, bercepat-cepatlah, kalau perlu berlarilah menuju Allah. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Ini harus kita bedakan, ya. Kalimat dalam Al-Quran menarik untuk kita kaji.
Jadi segala urusan akhirat harus cepat-cepat. Dalam urusan dunia famshu, berjalan saja. Nah, nggak perlu harus ngoyo-ngoyo untuk ngejar dunia. Nggak perlu ngoyo-ngoyo ngejar dunia, Pak, ya. Yang pasti kalau akhirat sudah kita kejar, dunia akan mengikuti. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang hadirin rahmati Allah. Nah, di dalam ayat ini disebutkan sebab pertama kenapa 3 nabi tadi semuanya doanya dikabulkan apa tadi? Mereka orang-orang yang bersegera beramal saleh. Mereka orang-orang yang bersegera untuk menjawab panggilan Allah, menjawab seruan Allah. Maka Allah pun juga segera untuk mengabulkan permintaannya. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya amal soleh yang kita lakukan ini ternyata juga bisa menjadi perantara dalam doa-doa kita supaya doa kita ini cepat sampainya ke langit. Jadi kalau kita berdoa supaya segera dikabulkan, ya, supaya doa kita ini cepat sampainya ke langit, ya, maka di antara sarana yang bisa mempercepat doa kita ini ke langit adalah amal soleh kita, amal kebaikan kita, Bapak Ibu. Dalam akidah kita ini menyebutkan bahwasanya boleh menjadikan amal soleh sebagai perantara antara doa kita kepada Allah. Dalam bab tawasul boleh menjadikan amal soleh kita untuk menjadi perantara supaya doa kita cepat sampainya kepada Allah. Makanya kan kita pernah mendengar kisah 3 orang yang terperosok di dalam goa, ya, yang goanya tertutup oleh batu besar sehingga mereka tidak bisa keluar dari goa itu. Maka 3 orang yang terperosok dalam goa ini mereka saling berdoa dan masing-masing menyebut kebaikan amal soleh yang pernah dia lakukan, Pak. Orang pertama berdoa, ya Allah, dulu aku punya saudara perempuan. Ketika dia butuh duit, aku kasih duit itu kepadanya, tapi dengan syarat dia mau tidur denganku, ya. Tapi perbuatan ini tidak aku lakukan, ya Allah, karena aku takut dengan siksamu. Maka ya Allah, dengan apa yang aku lakukan ini, aku meninggalkan perbuatan zina itu. Kabulkan doa kami. Allah pun mengabulkan. Saat itu juga batu yang menutupi gua bergeser, Pak, tapi belum bisa keluar. Akhirnya orang kedua berdoa lagi, ya Allah, aku dulu punya orang tua, aku berikan susu yang spesial untuk kedua orang tuaku. Bahkan ketika anak-anakku meminta susu itu, aku gak kasih, ya Allah, karena ini memang susu spesial untuk orang tuaku. Maka ya Allah, kalau memang apa yang aku lakukan ini Engkau ridhai, keluarkan kami dari gua itu. Ternyata betul, Allah kabulkan. Saat itu juga batu bergeser, ya, yang menutupi gua itu, tapi belum bisa keluar. Nah, orang ketiga berdoa, ya Allah, dulu aku punya karyawan, punya pegawai yang gajinya belum aku serahkan kepadanya. Nah, gaji ini akhirnya aku kembangkan, dan ketika dia datang kepadaku mengambil gaji itu setelah beberapa tahun, maka aku berikan gaji itu dengan segala yang sudah aku kembangkan. Maka ya Allah, kalau perbuatan ini Engkau ridhai, kabulkan doa kami dan keluarkan kami dari gua ini. Ternyata betul, Pak, Allah kabulkan doa orang yang ketiga ini. Allah langsung kabulkan doa itu, dan pintu gua terbuka. Dari yang tadinya tertutup oleh batu besar, terbuka, dan mereka bisa keluar dari gua itu. Nah, jadi ini amal soleh. Panjenengan boleh sebut amal soleh yang paling istimewa yang pernah kita lakukan, Pak. Sebut amal soleh yang paling istimewa yang pernah kita lakukan. Sebut dalam doa kita, ya. Ya Allah, aku gak pernah berhenti untuk sholat tahajud, ya Allah, bermunajat kepadamu, ya Allah, maka kabulkan doa kami. Boleh, Pak, ya. Ya Allah, dulu aku pernah infak 1 miliar, ya Allah, ya. Ini paling spesial amal yang aku lakukan, ya Allah, maka kabulkan permintaan kami. Boleh, Bapak Ibu, ya.
Jadi menyebut amal soleh untuk menjadi perantara supaya doa kita cepat sampainya ke langit. Dan itulah bab tawasul membolehkan. Syariat Islam membolehkan dalam hal ini, Pak, ya. Nah, selain amal soleh yang supaya doa kita ini cepat sampainya ke langit adalah Asmaul Husna, ya kan, Pak? Asmaul Husna. Dalam surah Al-A'raf disebutkan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya asmaul husna, nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama itu supaya cepat sampainya ke langit. Jadi ada dalam satu riwayat bahwa ketika itu ada seorang sahabat yang berdoa dan doanya ini didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat tadi ketika berdoa dia menyebut asmaul husnanya Allah, memuji Allah dalam doanya dengan kalimat Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Nabi mendengar doa sahabat ini. Maka Nabi mengatakan sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan asmaul husnanya yang baik, dengan nama-nama Allah yang mulia. Maka sungguh Allah ketika berdoa dengan nama-nama itu Allah akan kabulkan permintaannya, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berdoa, sampaikan dalam doa kita muqaddimahnya doa itu dengan kita memuji Allah, dengan menyebut asma dan sifat-sifat Allah yang mulia, ya. Di antaranya kalimat yang tadi dibaca oleh sahabat tersebut. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, aku mohon minta kepadamu ya Allah bahwa segala pujian milikmu ya Allah. Ya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Ya Allah, Engkaulah yang maha pemberi. Ya Allah, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha mulia. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Nah, kalimat ini bisa kita baca dalam doa kita, Bapak Ibu. Nah, coba saya baca, panjenengan ikuti bersama-sama. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Nah, coba kita ulang sekali lagi, nggih. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Nah, ini sebagai kalimat muqaddimah dalam doa kita, Pak, ya. Baca kalimat ini, memuji Allah dulu, puji Allah dulu, ya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan ada seorang sahabat yang ketika itu doanya juga didengar oleh Nabi. Dan sahabat ini berdoa dengan asmaul husnanya Allah yang mulia. Dan doa ini sahabat tadi mengatakan kalimat Allahumma inni as'aluka
bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Nah, kita lihat dalam kalimat yang dibaca sahabat ini tadi kan ada ayat-ayat yang di dalam surat Al-Ikhlas, ya kan Bapak Ibu? Ada ayat-ayat yang di dalam surat Al-Ikhlas, ya. Ya Allah, aku minta kepadamu anni asyhadu, bahwasanya aku bersaksi annaka antallah, engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Al-Ahad, engkaulah yang Maha Esa. As-Samad, ya Allah, engkaulah Maha tempat meminta, tempat bergantung kami. Lam yalid wa lam yulad, ya Allah, engkaulah zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada siapapun atau sesuatu pun yang bisa setara menyeimbangimu, ya. Nah, jadi sahabat tadi berdoa dengan Asmaul Husna Allah, dan di dalamnya ada ayat-ayat yang kita baca dalam surat Al-Ikhlas itu, ya. Maka Nabi ketika mendengar sahabat tadi berdoa dengan kalimat tersebut, Nabi mengatakan, dan ketika dia meminta kepada Allah dengan kalimat ini, Allah akan kabulkan permintaannya. Jadi Bapak Ibu, bisa kita baca kalimat ini, ya. Nah, coba saya baca, silakan diikuti bersama-sama. Ini kalimat yang kedua, ya, dalam riwayat yang lain. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ternyata Masya Allah surah Al-Ikhlas itu menjadi surat yang bobotnya, kata Nabi, adalah sepertiganya Al-Quran. Al-Ikhlas itu kan bobotnya adalah sepertiganya Al-Quran. Makna sepertiganya Quran ini Bapak Ibu sekalian, bukan berarti siapa yang baca Al-Ikhlas sekali sama dengan membaca 10 juz. Baca Al-Ikhlas 2 kali sama dengan membaca 20 juz. Baca Al-Ikhlas 3 kali, baca 30 juz. Tidak, maknanya bobotnya Al-Ikhlas itu sepertiganya Al-Quran, karena Al-Quran itu membahas 3 hal besar. Quran itu berbicara 3 hal utama, jadi 3 hal ini ada dalam Al-Quran. Apa yang pertama? Tentang iman dan tauhid. Yang kedua tentang hukum-hukum dan muamalah. Yang ketiga tentang kisah-kisah dan cerita. Kan banyak nih kisah-kisah Nabi, ya. Nah, Al-Ikhlas seluruh ayat-ayatnya, 4 ayat itu semuanya memuat tentang iman dan tauhid. Dari 3 tema besar Al-Quran, 1 iman, 2 hukum dan muamalah, 3 kisah-kisah, maka Al-Ikhlas seluruh ayatnya memuat iman dan tauhid. Makanya Nabi mengatakan Al-Ikhlas itu bobotnya sepertiganya Al-Quran, ya. Nah, karena semuanya sudah terwakili dalam surat Al-Ikhlas. Nah, jadi kembali tadi Bapak Ibu, baca Asmaul Husnanya Allah. Dan ternyata di antara Asmaul Husna itu kita dapati dalam surat Al-Ikhlas. Baca, sebut nama Allah, puji Allah. Apa yang ada dalam surah Al-Ikhlas boleh dibaca tadi, dan dengan itu Allah akan mengabulkan doa-doa kita, ya. Nah, kemudian yang terakhir, sudah habis waktunya, ya. Sudah syuruk ini, ya. Syuruknya jam berapa? 5.38 ya. 5.54 ya. Oh ya. Baik. Berikutnya adalah, jadi dalam ayat yang tadi kita bacakan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama itu, ya. Nah, setelah kita sebut nama-nama Allah tadi, memuji Allah dengan kalimat-kalimat tadi, baru kita berdoa apa yang kita minta.
Dan tambah lagi dengan Asmaul Husna yang sesuai dengan permintaan kita, Pak. Kita minta rizki, sebut Asmaul Husnanya Allah. Berarti Allah itu Maha Pemberi rizki. Asmaul Husnanya apa? Ya Razzaq, ya. Kita minta apa lagi, Pak? Jadi kalau doa itu minta apa? Minta duit. Iya, itu pasti, ya. Kan kalau rezeki kan bukan hanya duit, Pak. Rezeki itu kan semua kebaikan, ya kan. Nah, khusus minta duit, ya kan. Ya Allah, ya Ghani, ya. Ya Allah yang Maha Kaya, ya Mughni yang mengkayakan. Kan begitu, ya. Allahumma aghnini bifadlika. Ya Allah kayakan aku, ya. Beri aku duit yang banyak, ya Allah. Kan begitu. Ya Ghani, ya. Kita minta kekuatan, disebutnya ya Allah ya Qawi, ya Allah yang Maha Kuat, ya. Kita minta kesembuhan dalam kondisi kita sakit, ya apa Bapak Ibu? Yang Maha Penyembuh apa ya? Ya Syafi, Ishfi lana. Nah, gitu, ya. Kemudian kita minta rahmat, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamur Rahimin. Kita minta ampunan, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Tawwab. Nah, itu baca kalimat-kalimat Asmaul Husnanya Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi kita minta kesabaran, ya Sabur. Minta dijadikan orang yang pandai mensyukuri nikmat, ya Syakur, ya. Jadi jangan sampai kita minta rezeki menyebutnya ya Sabur, ya. Ya Allah, ya Sabur, minta rezeki ya Allah, nggak pas. Nggak pas. Kemudian kita minta ketinggian derajat, harusnya ya Ali, ya. Kita minta ketinggian derajat, kemudian kita bacanya ya Mumit, ya Allah zat yang mematikan. Nggak pas, ya. Nah, jadi Asmaul Husnanya yang sesuai dengan apa yang menjadi permintaan kita. Nah, itu yang kita baca, Pak, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya tadi kita sebutkan yang pertama sebab kenapa 3 doa Nabi tadi doanya dikabulkan adalah mereka orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, ya. Yang kedua masih di ayat 90 surah Al-Anbiya tadi, sebab doa-doa para nabi tadi Allah kabulkan, yad'unana raghaban wa rahaba, mereka berdoa dengan penuh harap dan penuh keyakinan. Berdoa dengan penuh harap dan yakin bahwasanya doa itu Allah kabulkan. Maka enggak boleh kita berdoa dengan kalimat ada tambahan insyi'ta. Ya Allah, ampuni aku ya Allah jika Engkau berkenan. Ya Allah, beri rezeki kepadaku ya Allah jika Engkau berkenan, ya. Jadi kalimat jika Engkau berkenan itu kalimat yang tidak boleh untuk kita baca dalam doa-doa kita. Karena kalimat ini mengandung arti bahwa kita nggak yakin dengan doa kita sendiri, Pak, ya. Kita nggak yakin dengan doa kita. Dan juga kita ragu terhadap kuasanya Allah untuk mengabulkan doa kita. Jadi kalau kita minta rezeki, ya Allah ya Razzaq beri kami rezeki Allah, titik, berhenti. Tidak ada kalimat jika Engkau menghendaki ya Allah, ya. Kita minta ampunan, ya Allah ya Ghaffar ighfirli, ampuni dosa-dosaku, titik. Tidak ada kalimat ya Allah jika Engkau berkenan. Nah, jadi jika Engkau berkenan ini kalimat yang Nabi larang dalam kita berdoa, karena menunjukkan kita ragu dengan doa kita sendiri dan ragu dengan kuasanya Allah untuk Allah mengabulkan permintaan kita. Maka doanya sungguh-sungguh, dan bentuk kesungguhan doa Nabi selalu mengulangnya 3 kali, Pak. Bentuk kita bersungguh-sungguh yakin dalam doa kita itu Nabi selalu mengulang doanya sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali, selalunya mengulang begitu, ya. Nah, itu Nabi. Kemudian yang berikutnya bahwa
yang terakhir tadi kita baca 3 sebab yang menjadikan doa 3 para nabi tadi Allah kabulkan. Yang terakhir adalah wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu orang-orang yang khusyuk. Mereka itu orang-orang yang tunduk kepada Allah, ya. Jadi kekhusyuan harus kita hadirkan dalam doa, ya. Seringkali ada orang doa itu karena sudah hafal doanya, ya. Nah, akhirnya ya hanya secara lisan saja, Pak, ya. Dan itu mungkin secara cepat dia baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini hafalan nih. Ini hafalan, nih. Setoran hafalan doa, nih. Namanya doa itu dengan penuh kekhusyuan, hadirkan hati, ya. Dengan penuh ketundukan kepada Allah, ya. Itu doa yang kemudian Allah akan kabulkan, ya. Saya pernah tuh lihat ada orang doa, ya, penglihatannya sambil lihat kemana-mana gitu. Ya Allah, aku bayar apik men lagi ya Allah gitu. Nah, jadi doanya kemana? Ini lisannya berdoa tapi pandangannya kemana gitu, ya kan? Nah, ini nggak khusyuk namanya ini, Pak, ya. Maka harus dengan kondisi khusyuk kita berdoa. Hadirkan hati, hadirkan pikiran, dan baca dengan lirih, baca dengan pelan. Dan inilah yang akan menjadikan doa kita akan terijabah, ya. Nah, apalagi kalau kita tambahkan doa-doa itu dengan memilih tempat yang mustajab, memilih waktu-waktu yang mustajab. Dalam kondisi-kondisi yang mustajab, lebih mustajab lagi itu doa insyaallah, Pak, ya. Ada waktu-waktu yang mustajab yang bisa kita pilih, ya. Setelah sholat 5 waktu, antara adzan dan iqamat, ya. Sepertiga malam yang terakhir, apalagi, Pak? Hari Jumat, ya, khususnya di waktu sore, ya. Kemudian saat hujan turun lebat, ya. Saat hujan turun lebat. Kemudian juga antara 2 khutbah, antara 2 khutbah itu juga waktu yang mustajab. Dan bulan Ramadan semua waktunya mustajab, ya. Nah, itu waktu-waktu yang mustajab yang bisa kita pilih. Ada tempat-tempat yang mustajab, ya. Di mana saja Bapak Ibu? Di raudhah. Raudhah itu kan kata Nabi, baina mimbari wa baina baiti raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku adalah taman-taman surga. Makanya kalau panjenengan ke Masjid Nabawi, itu kan ada di ujung Masjid Nabawi itu ada space namanya raudhah. Kecil, ya kan, Pak? Ya. Dan raudhah ini kan karpetnya hijau juga, ya. Karpetnya hijau juga raudhah itu, ya. Sama seperti di sini, hijau, ya. Jadi raudhah itu tempat yang sangat mustajab. Maka orang berdesak-desakan untuk pengen masuk ke sana, Pak. Karena itu tempat yang mustajab, ya. Kemudian mana lagi? Di Multazam, depan pintu Ka'bah, ya kan? Mana lagi di Padang Arafah? Mana lagi di Bukit Safa Marwah? Mana lagi di tempat Jumurat, ya? Ini semuanya tempat-tempat yang mustajab, ya. Makanya kalau kita lihat orang pergi umroh, pergi haji, kan biasanya kita apa? Nitip doa, ya kan, Pak? Nitip didoakan. Karena mereka berada di tempat-tempat yang mustajab, ya. Nah, kemudian ada kondisi yang mustajab. Kondisi yang mustajab, apa itu? Saat kita sakit, ya. Dalam kondisi kita sakit parah, itu kondisi yang mustajab, Pak, ya. Kemudian dalam kondisi kita musafir, perjalanan, ya. Musafir itu bukan dari Sragen ke Solo. Kalau Sragen Solo itu bukan musafir namanya, itu dolan, ya. Musafir itu paling tidak kalau Imam Syafi'i menyebutkan berapa kilo? 80 km, ya. 80 km itu terhitungnya musafir, ya. Dalam kondisi musafir, dalam kondisi berpuasa, ya. Puasa juga mustajab. Doanya orang tua untuk anaknya,
Doanya orang tua untuk anak juga mustajab, ya. Dan doa orang yang terzalimi, mustajab. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini waktu, tempat dan kondisi yang mustajab. Ada pertanyaan terakhir sebagai penutup. Ustaz, saya sudah milih tempat yang mustajab. Saya sudah milih waktu yang mustajab. Kondisi saya juga musafir. Kok doa saya belum dikabulkan? Nah, kenapa doa aku belum dikabulkan? Ya, aku juga sudah baca Asmaul Husna, Ustaz. Ya, kenapa doa saya belum dikabulkan? Kita lihat Bapak Ibu. Ada doa-doa yang tertolak. Ada doa-doa yang langsung Allah tolak. Apa itu? Satu, doanya orang yang masih ada sesuatu yang haram dalam dirinya. Makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dia kenakan haram, maka doa langsung tertolak. Doanya orang-orang yang terburu-buru dalam berdoa dan berputus asa. Ya Allah, aku sedonga ping pira wae tapi kok ya ora kabul-kabul. Wis mandek wis rasah ndonga meneh wae. Itu doa langsung tertolak, Pak. Ya. Kemudian doanya siapa? Doanya orang yang dia lupa dengan kewajiban-kewajibannya, ya. Salat ya nggak pernah, ya mana mungkin doanya dikabulkan, ya. Puasa Ramadan nggak pernah, mana mungkin doanya dikabulkan, ya. Dan yang terakhir, doa tertolak, doanya orang yang ketika dia berdoa di sana ada unsur memutus tali silaturahim, ya. Ya Allah, sepokoknya aku adoh ke karo dek, aku rasa seneng karo dek. Sepokoknya adoh ke ya Allah. Itu doa yang juga langsung tertolak, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini diantara hal yang menjadikan doa kita tertolak. Dan di awal tadi kita sudah sebutkan 3 kisah Nabi yang semuanya doanya Allah kabulkan. Dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita sehingga kita bisa menjadikan doa-doa kita Allah kabulkan, Allah turunkan istijabah. Ini baik, demikian yang bisa kita kaji, kita cukupkan. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.